peristiwa itu adalah mencederai harkat martabat manusia. Itu saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya minta proses hukum. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan mendukung penuh bersama korban, KDRT, dan keluarga untuk mendapatkan keadilan hukum. Menggunakan PBB ya, itu ke laut aja, mendingan jangan jadi Komnas Perempuan, mendingan gak usah bikin statement, gak usah buka mulut daripada nyakitin. Teman-teman di lapas, titipin salam dari kami untuk si pelaku ya. Mau dia anak manja kek, mau jadi sayang kek, mau katanya paling ganteng kek, setan dengan HAM. Dia tidak pikirkan tentang HAM pada saat dia penganiaya perempuan itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Mas DU. Akhirnya Komnas Perempuan minta maaf, dan disusul pula ada Menteri HAM yang kemarin disindir keras sama Bang Hotman Paris ya, membuat pernyataan-pernyataan yang pro kepada Yovita akhirnya ya. Akhirnya muncul juga ya, dari kapan hari ini udah berapa, seminggu lebih ini ya kejadiannya ya. Baru muncul kemana aja nih Pak Pigai ya, Menteri HAM ya. Dan ya semoga inilah ya, udah agak beresan dikit gitu ya kinerjanya ini ya. Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas apa lagi itu ya, ada Komnas Anak ya. Ada Menteri HAM nih yang termasuk leadernya lah ya gitu ya. Dari kapan hari ini nggak ada yang becus ini kerjanya ya. Oke, gimana selengkapnya itu terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk langsung saja dengan Pak Pigai dulu ya ini ya. Ya kita dengerin pernyataannya. Saya ingin sampaikan bahwa peristiwa itu adalah mencederai harkat martabat manusia. Gini dong. Yang mencederai kehormatan, dan itu tidak dapat dibenarkan. Suatu penganiayaan yang menyebabkan harga diri, martabat dan harkat dirinya sebagai manusia tercederai. Dan oleh karena itu saya sebagai Menteri Hak Asasi Manusia, saya minta proses hukum, dan tidak boleh ada restoratif justice. Oh, mantap ini ya, harus diberi hukuman supaya perbuatan yang sama tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang ya. Manusia itu ada hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan itu untuk saling menjaga dan saling melindungi, bukan untuk saling menyiksa. Jadi apa yang terjadi, penganiayaan yang menyebabkan penyiksaan secara fisik maupun juga psikis itu akan membawa trauma, memori derita yang cukup panjang bagi yang bersangkutan, korban, maupun juga bagi keluarga dan bagi semua perempuan yang ada di Republik Indonesia. Berbagai aturan dan undang-undang telah ada, tinggal aturan dan undang-undang itu dijalankan. Iya saja. Emang gitu. Hanya para, baik itu pemerintah maupun juga pihak swasta, masyarakat umum tidak taat, sehingga menyebabkan kelompok perempuan dan kaum ibu maupun juga anak, kan mereka masuk kategori vulnerable groups, kelompok yang rentan. Kelompok yang rentan itu sejatinya harus ada, hadir untuk melindungi mereka. Kepada anak, kita ada Komnas Anak. Perempuan, ada Komnas Perempuan. Ada Komnas HAM. Ada Komnas banyak Bumi, banget ya ada Kementerian HAM. Ada Komnas Hak Asasi Manusia. Ada berbagai lembaga di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota yang dipersiapkan untuk memastikan adanya kelestarian dan perlindungan terhadap martabat perempuan dan anak, dan juga secara keseluruhan martabat manusia Indonesia. Tapi itu menjadi tantangan kita bersama. Mari kita kerjasama supaya suatu saat tidak boleh ada lagi penderitaan saudari kita yang mengalami penderitaan, baik itu fisik maupun juga psikis. Oleh karena itulah saya minta taufik, yang si pelaku harus dihukum
sesuai dengan rasa keadilan. Rasa keadilan itu harus diukur menurut keluarga korban. Kalau korban mengatakan adil, baru. Tidak bisa diukur menurut orang lain. Keadilan diukur menurut korban dan keluarga korban. Tumben ya. Saya pikir begitu ya. Ya tapi kalau diukur menurut korban ya ini Pak ya, mungkin agak sulit dituruti. Dituruti hukum di Indonesia ya. Karena dari korban kan udah ngomong ya, kakak korban tuh ya. Yang pertama awalnya itu mata ganti mata ya kan. Ini dalam hukum juga nggak ada ya kan. Yang kedua, setelah tahu ada pasal-pasal yang dikenakan tuh maksimal kan 12 tahun penjara. Walaupun nanti berlapis kan, ada yang 9 tahun, ada yang berapa tahun, mungkin dilapis-lapis bisa lah 20 tahun ya. Setelah dengar seperti itu, kakak korban, kakak Yuvita itu meminta Taufik Hidayat ini diserahkan aja ke keluarga gitu ya, 2 tahun atau 3 tahun ya, terserah mau dihakimi mereka. Itu requestnya keluarga Pak. Bisa nggak kira-kira Pak Pigai mengusahakan itu kalau memang diserahkan ke keluarga ya, apa namanya ya, rasa keadilan tuh katanya ya. Agak mustahil sih ya. Cuman setidaknya gini ya, yang ditunggu-tunggu tuh pernyataan yang berpihak kepada korban ya. Sang korban ini kan ya apa ya, perempuan, terutama dari Komnas Perempuan ya, yang mana itu yang disebutkan tadi jajarannya ada Komnas banyak banget ya Komnasnya ya, kerjanya apa aja ya. Terus intinya itu pernyataan seperti ini ditunggu-tunggu oleh publik ya, harusnya sejak awal tuh, bahkan sebelum Taufik diketemukan tuh ya. Masa orang-orang lain yang tidak apa ya berkaitan, cuman yang berkaitannya itu erat tuh sebenarnya harusnya Menteri HAM dan jajarannya ini ya, kayak gitu ya. Nggak ada nongol, nggak ada jenguk ya. Gimana sih sebenarnya, apa kerjaannya kayak gitu? Terus maksudnya sesibuk apa gitu loh, sampai nggak apa membuat pernyataan ini pun nunggu seminggu lebih nih kayaknya ya, baru membuat pernyataan. Apa nunggu viral dulu, nunggu disender Bang Hotman dulu gitu ya, nunggu dirujak netizen dulu gitu ya. Dan kita nanti akan lihat permintaan maaf juga dari Komnas Perempuan ya, yang mana tadi pagi Mas Dewi udah upload ya, Wakil Ketua Komnas Perempuan tuh membuat klarifikasi lagi ya, membuat penjelasan tapi nggak ada kata maafnya ya, nggak enggan minta maaf itu sepertinya. Dan akhirnya kali ini benar-benar minta maaf ya, Komnas Perempuan ya. Tapi sebelumnya kita mesti dengerin dulu nih unek-unek dari netizen nih guys ya. Nih, Komnas Perempuan sebut kasus Taufik Hidayat belum bisa dikategorikan sebagai penganiayaan dalam standar PBB. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kopung logika lari kemana ini ibu? Kau pikir dulu baru kau bicara, bisa toh? Ini lembaga yang tugasnya membela perempuan atau lembaga yang tugasnya menjelaskan definisi hukum. Di luaran sana masyarakat rakyat itu sedang meringis, sedang menangis melihat kondisi korban Yupi atau Vita. Yang ditunggu masyarakat itu apa sih? Ya hukum yang adil, hukum yang bertindak. Bukan kata-kata menurut PBB kasus ini belum dapat dikategorikan sebagai penganiayaan, sebagai kekerasan. Bukan itu ibu. Kau pikir masyarakat ini sedang skripsi hukum internasional kah? Atau memang zaman sekarang empati ini sudah kalah dengan teori? Ibu bilang ini belum memenuhi standar PBB. Lalu ibu maunya bagaimana? Maunya ini menjadi masalah masif gitu, yang nyampe ke dunia lain dulu gitu, yang harus nyampe ke negara-negara lain dulu menjadi kasus masif gitu, supaya bisa ditanggapi PBB dan supaya bisa mencapai standarisasi penganiayaan serta kekerasan menurut PBB. Maunya kayak gitu bu. Lalu kok mau masyarakat bilang apa bu? Oh ya udahlah ya, baru cuman bibir yang digituin, baru cuman bibir yang kena gunting. Kau bayangkan kalau itu anak ibu sendiri. Kau bayangkan kalau itu sanak saudaramu bu. Kau bayangkan kalau itu keluargamu, orang-orang terdekatmu. Mau langsung buka pembicaraan tentang definisi istilah hukum internasional atau mau langsung peluk korbannya dulu? Komnas Perempuan itu dibuat untuk siapa sih? Untuk perempuan ya. Kan? Kenapa malah omongan itu membuat perempuan itu seolah-olah merasa kok gue nggak dibela ya? Kok saya nggak dibela ya? Kok mesti nunggu standar PBB dulu ya? Pejabat publik ya, kalau ngomong satu kalimat aja, dampaknya itu bisa ke satu negara loh.
dalam standar internasional memang punya standar hukumnya sendiri, Bu. Tapi ini kan kita kasus dalam negeri ya. Ini kan kita mau menangani, kita mau mengadili secara lokal, bukan internasional. Kita mau mengadili secara nasional, bukan mau diadili secara internasional. Kenapa PBB-nya dibawa-bawa? Ya, memang kalau Ibu mengerti hukum, kalau memang Ibu mau menjelaskan istilah definisi hukum internasional, PBB dan segala macam, silakan Bu ya, silakan. Tapi bukan saat ini. Ini bukan waktu yang tepat untuk didengar oleh masyarakat. Masyarakat itu cuma mau mendengar satu hal, negara berpihak pada korban, bukan yang seperti Ibu bilang. Lalu ujung-ujungnya tiba-tiba Ibu menyapu omongan Ibu sendiri dengan bilang ini termasuk penganiayaan yang sangat amat berat. Oke, bagus Bu. Tapi itu kenapa kalimatnya di ending? Kenapa di openingnya, di pembukaannya, kalimatnya itu harus yang menyakiti hati masyarakat, bahkan sangat amat menyakiti korban loh Bu. Kenapa harus disangkut pautkan dengan PBB? Kenapa PBB-nya harus dibawa-bawa? Kenapa internasionalnya mesti harus dibawa-bawa? Gak bisakah menunjukkan empatinya lebih dahulu? Gak bisakah teorinya nanti dulu, definisi hukumnya, pembelajarannya, jadi dosennya tuh nanti dulu tuh gak bisa ya Bu ya? Karena hukum tanpa empati akan sangat amat terasa dingin. Itu yang diharapkan dari seluruh perempuan-perempuan yang ada di negara ini. Maka dari itu dibentuklah Komnas Perempuan ya, untuk menyelamatkan, untuk melindungi para perempuan gitu loh, supaya perempuan itu merasa bahwa negara itu masih ada di belakang dia. Kalau cuma bisanya ngomongin definisi, ngomongin istilah, tapi nggak bisa membuat perempuan-perempuan di negara ini merasa aman, merasa dilindungi, buat apa ada Komnas Perempuan gitu loh? Bubarin aja. Iya, bubarin aja ya, kayak kata Bang Hotman ya, bubarin aja. Bener ya kata Cijaswal nih ya. Oke lah, pengetahuan tentang standar PBB ini hebat lah Bu ya. Ngapain juga dipamer-pamerkan ke publik ya. Udah simpan aja sendiri ya, nggak usah diumbar-umbar kayak gitu ya. Malah bikin blunder kan, malah dirujak netizen pada akhirnya ya. Lanjut ya. Ini ada Bang Ferdinand nih ya, mau berkomentar juga. Perempuan di dalam foto ini bernama Sondang Friska Simajuntak. Dia menjabat sebagai salah satu anggota komisioner Komnas Perempuan. Saya sangat kaget mendengar pernyataannya mengatakan bahwa penyiksaan yang dilakukan dalam kasus YTR di Bandung belumlah masuk dalam kategori penyiksaan dalam konvensi PBB tentang anti penyiksaan. Kasus YTR orangnya. itu kita belum bisa melihat sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi konvensi anti penyiksaan. Saya sebagai anak bangsa sungguh malu mendengar Sondang Friska Simajuntak ini sebagai komisioner Komnas Perempuan berbicara seperti itu. Sungguh sangat disayangkan kenapa orang yang tidak memahami secara matang, secara penuh tentang penyiksaan itu bisa duduk menjadi anggota komisioner Komnas Perempuan. Masalahnya. Sondang Friska ini gagal menempatkan yang mana penyiksaan yang dilakukan oleh negara, mana penyiksaan yang dilakukan oleh orang per orang yang tidak mengaitkan negara. Dalam konvensi PBB memang benar dinyatakan seperti apa yang disampaikan Sondang, adanya kekerasan yang membuat penderitaan yang sangat, ada tujuan dan ada keterlibatan pejabat negara. Penyiksaan itu tidak selalu harus ada pejabat negara di sana. Ini adalah penyiksaan yang dilakukan oleh orang terhadap orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, namanya penyiksaan itu telah nyata terjadi pada kasus YTR. Iya. Jadi standar kalau Indonesia aja lah ya. Saudari Sondang Friska Simajuntak masih belum paham tentang yang namanya penyiksaan, saya sarankan sebaiknya mundur dari Komnas Perempuan. Jangan bikin malu bangsa ini. Anda tidak mampu membedakan yang mana penyiksaan yang melibatkan negara, mana penyiksaan yang dilakukan oleh orang per orang. Ini bukan lagi sekedar hanya penganiayaan berat, tetapi ini sudah masuk kategori penyiksaan. Apa mata Anda tidak bisa melihat derita yang dialami oleh korban? Kenceng ya. Atau mata Anda itu memang sudah benar-benar buta? Bikin marah aja kamu. Ya itu ya penjelasan dari Bang Ferdinand ya, mataan. Ya itu jadi konteksnya dengan konvensi PBB itu barangkali ada keterlibatan oleh negara ya, dan itu ngapain sih dibahas juga gitu ya. Ini kan kasusnya orang per orang. Kalau memang mau menggali ada keterlibatan negara ya silakan ya, diskusikan aja sama pihak-pihak terkait ya, nggak perlu disampaikan ke publik juga ya. Kalau ada temuan baru sampaikan, ini ada indikasi keterlibatan negara, wah gitu loh, sehingga ini bisa masuk konvensi PBB. Nah silakan ya. Tapi kalau temuan aja belum ada,
beliau tuh ngomong kayak gitu kemarin, Bu Sondang Friska Simanjuntak itu ya, itu belum melakukan penyelidikan apapun ya, belum meneliti apapun ya kan, udah menyampaikan teori-teori tersebut ya kan, aneh jadinya ya. Lanjut ya. Apa ibu? Bukan penyiksaan? Hah? Terus maksudnya apa? Main-mainan gitu? Ini congkel-congkelan mata gitu, gunting-guntingan bibir gitu? Ya bukan penganiayaan ya, penyiksaan ya bukan ya? Bingung juga gue, penyiksaan penganiayaan itu yang modelnya kayak gimana? Tunggu korbannya udah napas satu-satu atau kayak gimana? Ya, ini udah babak belur, udah cacat, udah hancur mukanya, masih aja keluar statement begini. Ya mungkin emang paham aja itu berdasarkan pengamatan PBB atau apalah gitu ya. Tapi orang Indonesia kagak ngerti yang begitu-begituan ya. Jadi kalau ngomong ibu, tolong yang sesuai aja sama pengertian masyarakat umum gitu loh. Biar kagak dibully ibunya begitu. Iya, kata Bang Ferdinand tadi, buka aja kamus bahasa Indonesia penyiksaan tuh apa, gitu aja ya. Lalu ngomong-ngomong soal Ibu Sondang Friska Simanjuntak ini ya, kan netizen tuh pengen banget nih ya mampir silaturahmi ke akun medsosnya ya. Dan nanti kita lihat ya di akhir video ada akun medsos namanya Friska Simanjuntak, itu digerutuk sama netizen ya. Tapi nanti ya kita dengerin dulu ini unek-unek dari netizen supaya ini ya keluar semuanya nggak jadi jerawat gitu ya. Komnas Perempuan sebut kasus YTR di Bandung belum bisa dikategorikan sebagai penyiksaan. Terus apa kalau bukan penyiksaan, Bu? Perawatan. Ibu pikir wajah rusak, wajah penyok itu hasil dari botox. Hidung miring itu hasil dari tanam benang. Bibir sobek itu hasil dari sulam bibir. Mata nggak bisa lihat itu hasil dari eye treatment. Alis rusak itu hasil dari sulam alis. Hah? Badan penuh luka itu hasil dari spa. Hah? Pikir, Bu. Kalau bukan hasil dari penyiksaan, kenapa dia bisa, maaf, cacat seumur hidup, Bu? Itu nggak lihat, Ibu, bagaimana fisiknya? Itu bukan dirawat, dipijet-pijet, dielus-elus, dibedakin, bukan, Bu. Bukan di make upin itu, Bu. Hasil dari siksa, Bu. Kekerasan. Ibu perempuan kan? Iya, Ibu ngomong itu belum standar PBB. Iya, nggak usah bilang standar PBB dulu lah. Standar Indonesia aja dulu. Ya? PBB segala. Itu udah jelas, Bu. Nggak bisa ngelihat, nggak bisa balik seperti normal lagi. Ya Allah. Ibu belum pernah merasakan nih gimana rasanya keluarganya mendengar statement Ibu itu. Hati-hati, Bu. Nanti kalau statement lagi ya katanya Komnas Perempuan, tapi kok nggak bela perempuan? Iya, malah mengganggu mentalnya kayak gitu caranya ya. Komnas Perempuan bilang kasus penganiayaan Taufik Hidayat terhadap pacarnya belum bisa dikategorikan sebagai penyiksaan. Pala lu empuk, biji mata lu meleduk. Orang udah hancur sebadan-badan lu kata bukan penyiksaan. Mata jadi buta, bibir sama hidung rusak parah, kepala luka sampai dibelatungin, badan penuh sayatan, lu kata bukan penyiksaan. Sakit jiwa lu. Coba kalau besok anak lu yang dianiaya kayak gitu, masih bisa nggak lu bilang kalau itu bukan penyiksaan? Makan tai alukan lu. Mantep, Po. Lanjut ya. Kemarin saya membaca berita tentang pernyataan Ketua Komnas Perempuan mengenai kasus kejadian yang di Bandung, yang pelaku Taufik Hidayat. Pernyataannya seperti ini. Bu, saya cuma mau ngomong ya, Ibu kalau mau membantu pelaku penganiayaan yaitu Taufik Hidayat, kagak usah pakai embel-embel PBB ya. Hukum Indonesia, Ibu ngomong Taufik Hidayat melakukan penganiayaan berat, tapi Ibu embel-embel ngomongnya kalau di PBB bukan penganiayaan berat itu atau penyiksaan. Bu, sekarang gini Bu ya, jangan Ibu pakai hukum PBB buat membela pelaku kejahatan. Itu udah kebiasaan Komnas Perempuan dan Komnas HAM ya, selalu membela pelaku kejahatan. Kejadian ada di Indonesia dan ini bukan tahanan perang dan bukan pelaku kejahatan perang. Jadi sudah tidak perlu memakai standar hukum internasional PBB, Bu ya. Ini di Indonesia. Kalau Ibu tidak
tidak senang dengan pernyataan saya, silakan kita debat terbuka atau kita rekonstruksi ulang ya Bu ya. Ceritanya saya jadi Taufik Hidayat, Ibu jadi korban. Kita rekonstruksinya itu Ibu bener-bener saya perlakukan seperti Taufik Hidayat memperlakukan korban. Nah, nanti kalau Ibu udah matanya udah hilang sebelah, kepala Ibu udah bocor, udah bernanah gitu, nanti Ibu baru bisa menyesuaikan omongan Ibu. Apakah itu bentuk penyiksaan berat atau enggak, dan perlu hukum PBB apa enggak gitu Bu ya. Jadi gini Bu, Komnas HAM itu selalu membela begala, kapan lalu segala. gitu ya. Di saat Komnas HAM dan Komnas Perempuan itu memperlakukan pelaku kejahatan ini dengan embel-embel hak asasi manusia, berarti Komnas HAM dan Komnas Perempuan sudah tidak menganggap korban itu manusia. Paham Bu? Ya Bu ya. Jadi kalau Ibu tidak senang dengan pernyataan saya, silakan kita debat terbuka. Saya layanin anytime, anywhere, any place Bu. Ya, makasih. Mantap ya. Lanjut. Untuk bapak-bapak polisi di Polda Jabar. Ya, Polda Jabar ya. Nah, Polda Jabar, Pak, keluarkan dulu si Taufik itu, minta tolong aku Pak. 2 bulan aja Pak. Biar masukkan aja dia sama ibu-ibu yang dari Komnas Perempuan itu, tinggal bareng Taufik selama 2 bulan. Gak usah sampai 3 tahun ke ETR, biar dirasakan dia, biar kerja cepat si Taufik itu. Enteng kali muncung dia. Dibilangnya pula itu bukan kekerasan, itu bukan penyiksaan. Maksud kau apa? Itu dielus-elus, disayang-sayang Bu. Ibu, kayak gitu maksud kau. Itu adalah bukti cinta kasih sayang gitu, bukti kehangatan kebersamaan. Cocoknya kau dimasukkan bareng dengan si Taufik Bu. Tinggal bareng kau 2 bulan aja, gak usah lama-lama, biar kau nikmati kayak mana rasanya. Ya kan, kepala kau digetok, kepala kau ada belatungnya, mata kau sebelah. Cepat ini sih. sabar ya. Lanjut. Oke, aku dari kemarin tuh gatel banget ya mau ngomenin kasus Taufik Hidayat ya. Aduh ya, ini bikin otakku ya, mendarah dinginku ya langsung naik ya. Emosiku langsung naik ya ngelihat si Taufik Hidayat ini ya. Apalagi pas lihat ini nih, Hotman Paris ya, dia emosi banget sama Komnas Perempuan. Ya, dia bilang penyiksaan yang dialami Yuvita ini belum bisa belum bisa dikategorikan di penyiksaan, ya. Kadang aku nggak habis pikir, matamu itu ngelihat apa enggak? Ya, coba lihat dulu matamu itu lihat ya, gede-gede kan matamu ngelihat ya. Perempuan mata dua-duanya udah nggak bisa lihat ya, cacat permanen matanya, bibirnya digunting, kepalanya infeksi parah sampai belatungan ya. Itu kau bilang belum penyiksaan, otak mata kau kemana? Hah? Ya, Komnas Perempuan, kau itu, ya Allah, astagfirullahaladzim, kau tuh tugasnya untuk melindungi perempuan. Kok bisa-bisanya kau ngomong itu bukan penyiksaan? Mata kau tuh kayak mana? Ya, aku kalau udah Hotman Paris ikut campur itu berarti udah parah kau ya. Komnas Perempuan itu ya. Ya betul lah ya, kata Hotman Paris ya, kata Hotman Paris. Kau itu makan dari uang pajak, jadi pintar dikit otak kau, mata kau dilihat jernih-jernih ya, bukan penyiksaan kata dia. Lah terus yang bukan penyiksaan tuh, lah terus kalau itu bukan penyiksaan terus yang gimana? Mati dulu. Ya itu ya, apa harus mati dulu baru dinamakan penyiksaan ya. Ya intinya itu inilah ya, mata kau. Mantap kali kalau ngomong mata. Ini kocak banget ya, apa yang dikatakan sama mbak-mbak ini, ibu-ibu, whatever, kamu menambahkan dirimu dari Komnas Perempuan, apa nggak salah dengar, belum termasuk standar penyiksaan menurut PBB gitu ya. Apa harus arwahnya dulu yang keluar gitu, baru kalau udah kelihatan arwahnya gentayangan baru itu masuk standar. Ini penyiksaan yang dilayangkan oleh tersangka ya, pelaku ya, si Mr. T. Abu Gosok terhadap Mbak Ye selama bertahun-tahun. Terus harus standarnya bagaimana Komnas Perempuan? Si Mbak Ye ini udah sampai secara fisik aja udah tidak bisa dikenali, udah begitu kejinya, jadi standarnya apa, arwahnya atau udah berubah jadi dajjal gitu?
baru pesugihan gitu, apa gimana? Gila emang ya. Maksudnya standarnya itu kayak gimana? Penyiksaan kok ada standarnya, ada kelasnya, ya namanya secara mental juga udah ada abusing, apalagi kalau physical abuse, ya namanya Komnas Perempuan itu jangan ada standar-standarnya dong. Iya. Kriminalisasi lagi, sampai perusakan dari fisik seorang wanita, kok pakai standar? Standarnya arwah gentayangan, ya udah jadi arwah gentayangan aja sekalian mbaknya sekalian. Mantap ya, lanjut ya. Logika macam apa ini? YTR cacat seumur hidup itu karena disekap dan disiksa. Bisa-bisanya Komnas Perlindungan Perempuan bilang kalau ini bukan kategori penyiksaan. Terus YTR bisa seperti itu karena apa kalau bukan karena disiksa? Ini geblek banget deh. Oke, permintaan maaf dari Komnas Perempuan setelah ini ya, sabar ya. Setelah ini kita lihat, tapi ini ada unek-unek lagi nih. Komnas Perempuan bernama Sondang ini mengatakan ya, kasus yang dilakukan Taufik Hidayat ya, dengan korbannya pacar sendiri yang disekap 3 tahun sampai matanya buta, bibirnya hilang, susah berbicara dan susah berjalan, tidak dianggap kekerasan. Siluman berang-berang. Ngomong kau kok kurang ajar kali kok ya. Berang-berang. Jadi maksudnya kalau kekerasan itu sampai matanya apa ya? Matanya copot gitu. Iya, sampai kepala lepas. Tangannya putus, kayaknya putus baru kekerasan begitu. Kau kalau ngomong dipakai dulu lah jalan pikiran kau tuh, otak kau dipakai ya. Dan kali kalau ngomong bibir kau sama otak kau tuh sinkron. Bisa atau ini ya, isi kepala kau tuh dicharger dulu biar nggak apa kali kau berbicara kau. Secara tidak langsung kau menyakiti perasaan korban, menyakiti perasaan keluarganya ya. Kau mau nggak kau digituin kau? Atau minimal kau aja ditampar aja lah, ditampar ditunjangin kau, mau nggak kau digituin kau? Emosi. Enak aja tidak kekerasan ini kau. Banyak emosi pokoknya. Ada gila-gila perempuan ini ya. Ngomongnya asal ngomong aja kok. Ini cocok dipecat aja nih ya. Ngomongnya nggak pakai. Iya, nggak pakai pikiran katanya ya. Lanjut ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Misu-isu ki wayahe ngopi bolo yo. Wong Ngopi ki Jawa. bene oleh inspirasi lagi kok malah oleh emosi. Delok ento iki berita kok gare nyap-nyapan dasku cuk ya ora iso nek ra tak roasting Gara delok emosi. Wacana niki, Komnas Perempuan sebut kasus Taufik Hidayat belum bisa dikategorikan penganiayaan dalam standar PBB. Gusti Allah, astagfirullahaladzim le, mbok de, mbok sing istighfar yo nyebut astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Le ngapunten ya panjenengan ki wong anu lho ya, wong wadon lho ya, wong setri. Jenengan iki tiyang setri alias perempuan Orang ya. perempuan. Biasanya perempuan itu woman support woman. Lah kok sampean kok malah ndelogok ngoten nggih, mboten ya. Mboten pareng ngoten niku. No ya lek ya iki delok niki ya. Iki sing lagi viral bolo ya di mana ada penganiayaan ya. Taufik dijemput jam 3 pagi nganiaya pacare 3 tahun bolo. Disekap, dianiaya sampai mripate loro karo gak iso ndelok alias buta yo. Iki lambene digunting ya to, untune protol kabeh. Iki digebuki sing amit yo, amit nyun sewu bolo yo, ngapunten ya. Iki bolo sing jenenge sirah alias kepalanya ini digebuki sampai sing jenenge busuk ada belatungnya. Kok iso-isoe mbok de iki ngomong jarene kuwi yo tidak bisa dikategorikan penganiayaan. Lah kan dancuk ya. Dancuk mbok de. Tenan dancuk jaran kae kowe iki ya astagfirullahaladzim. Yo ngare iki cocotku ki ngarai remuk mbok de yo ngare cocotku ki apa jenenge berkata kasar. Lah maksudmu ki piye? Kaya ngono tidak bisa dikategorikan sebagai penganiayaan Nunggu wonge leren modar dhisik lagi iso dibilang dengan penganiayaan le sampean iki kok iso-iso konferensi pers ngomong sak penak udele ya to bejanan njaluk dijemput ki njaluk di anu kae njaluk dirujak Iya, njaluk dirujak netizen katanya, minta dirujak netizen. Oke. Wah, ini sampai keluar kata-kata keramat nih, semua sangat emosinya ini guys ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Lanjut ya. Pengacara Hotman Paris geram dan marah terhadap Komnas Perlindungan Perempuan, terutama statement yang diberikan oleh Ibu Sondang Simanjuntak mengenai apa yang dilakukan Taufik terhadap Yupita adalah bukan termasuk kategori penyiksaan. Karena dengan berbagai teorinya yang memang saya sendiri tidak bisa menangkap nih teorinya itu seperti apa. Karena katanya itu tidak ada unsur-unsur yang memenuhi dari penyiksaan tersebut. Menurut Hotman Paris, karena Ibu Sondang ini dibayar oleh negara yang harusnya melindungi perempuan, namun
pada saat ini malah ada statement yang menyebutkan bahwa kasus Yovita ini adalah bukan penyiksaan, justru kan dia sudah tidak berfungsi untuk melindungi perempuan yang sudah jelas-jelas disiksa oleh Taufik Hidayat ini. Saya sendiri berpendapat bahwa Ibu Sondang ini terlalu pintar, tapi istilahnya malah jadi apa ya namanya? Jadi malah kemana-mana teorinya itu terlalu banyak, malah jadi rumit, jadi ribet. Betul. Makanya kalau misalkan buat semua orang nih, jangan terlalu memikirkan teori yang terlalu berbelit-belit. Cobalah turun ke lapangan, coba lihat kondisi yang asli itu seperti apa, sehingga nggak blunder nih kayak gini nih. Aduh, iya, sungguh sangat pakai BBB segala macam ya. Ada apa dengan Komnas Perempuan? Kenapa Komnas Perempuan mengatakan ya Yovita Sri Rezeki bukanlah kasus penyiksaan dan penganiayaan? Ini cocok ya, Komnas Perempuan ini diperiksa ya, karena udah jelas-jelas ya mata itu buta dua-dua ya. Ini bibir digunting hilang separuh ya, dan kepala ini penuh nanah dan belatung. Kaki itu sudah patah. Kenapa dikatakan tidak lagi kategori penyiksaan? Perlu dipisum, perlu diselidiki ya. Jadi ini Komnas Perempuan, kata Hotman, pengacara Hotman Paris, ini perlu dipecat ya. Sekarang ini perempuan bukan lagi mendukung sesama perempuan ya. Seharusnya ini sesama perempuan harus mendukung, apalagi ya kita lihat korban sudah lagi tidak bisa lagi mengapa-ngapain ya. Terus itu masa depannya sudah hancur. Ini kan ini pendapat netizen ya. Dari pejabat yang kemarin udah ada Ibu Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR RI ya. Dan kali ini ada anggota DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah ya, Ibu Niluh Jelantik juga ikut mengomentari, cukup keras juga ya. Nah, sorry. Yang cantik jelita ini Belum, habis ini tenang aja. gimana konsepnya? Masa seorang Komnas Perempuan ngomongnya seperti ini? Ini apa benar statement Ibu seperti ini atau memang ulah media? Kami sebagai orang Konoha ini agak bengong nih ya. Agak bengong, apakah ini benar statement Ibu seperti ini? Coba kalau kasus ini terjadi kepada orang-orang terdekat yang Ibu sayangi, apa Ibu akan ngomong seperti ini juga? Astaga Bu, ini Komnas Perempuan loh ya. Komnas Perempuan itu agak begini ya ngomongnya ya. Oke, ini dari Ibu Niluh. Kalau statementnya seperti itu masih menggunakan PBB ya, itu ke laut aja. Mendingan jangan jadi Komnas Perempuan kalau tidak bisa melindungi perempuan lainnya. Mendingan gak usah bikin statement, gak usah buka mulut daripada nyakitin. Kalau Mbak Niluh secara pribadi, Mbak Niluh bukan bagian dari Komnas Perempuan, tapi Mbak Niluh mengikuti terkait dengan kejadian penganiayaan yang menimpa saudari kita. Itu si pelaku itu, tidak ada kata lain, hukuman mati. Hukuman mati karena ya. Apa yang dialami oleh saudari kita itu adalah trauma seumur hidup. Setuju, hukuman mati aja. Atau teman-teman di lapas, you know what to do. Mantap. Teman-teman di lapas, titipin salam dari kami untuk si pelaku ya. Mau dia anak manja kek, mau jadi sayang kek, mau katanya paling ganteng, emang gue pikirin gitu kan. Bicara HAM, persetan dengan HAM. Dia tidak pikirkan tentang HAM pada saat dia penganiaya perempuan itu. Mantap. Udah, eye for an eye. Eye for an eye, you understand right? Eye for an eye. Mata balas mata itu ya. Titip salam sayang untuk si pelaku, untuk teman-teman di lapas ya. Itu pendapat Niluh kesayangan. Iya, itu ya pendapat dari Niluh Jelantik. Ini anggota DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah ya. Pejabat tinggi pula ya. Kemarin Ibu Rieke Diah Pitaloka ya. Sekarang Ibu Niluh Jelantik ini ya, anggota DPD RI ya. Kalau Bang Hotman katanya pecat aja atau mundur aja ya kan. Kalau Ibu Niluh ini jelas ya. Tadi ya si Taufiknya itu kalau bisa dihukum mati ya, atau seumur hidup gitu. Cuman kan agak mungkin kurang memungkinkan dari segi pasal-pasal ya. Jadi ya ini ya, salam buat ini ya teman-teman di lapas gitu, kata Mbok Niluh Jelantik ini ya. Tahulah
apa yang harus dilakukan kayak gitu ya. Dan ini adalah permintaan maaf dari Komnas Perempuan secara resmi ya. Nah ini tadi Mas Dewi tayangkan juga. Komnas Perempuan memahami besarnya perhatian publik terhadap kasus YTR di Bandung. Untuk itu Komnas Perempuan, Mas Dewi bacakan ya, menyampaikan permohonan maaf yang tulus terkait pernyataan kami pada konferensi pers Hari Anti Penyiksaan Internasional 26 Juni 2026 yang membahas kasus tersebut dalam kerangka Konvensi Menentang Penyiksaan atau CAT ya. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menegaskan komitmen dukungan penuh bersama korban, KDRT dan keluarga untuk mendapatkan keadilan hukum, pemulihan secara komprehensif dan berkelanjutan serta hukuman yang maksimal kepada pelaku. Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa kekerasan yang dialami YTR adalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang ekstrim, sadis, kejam, dan merendahkan martabat manusia. Posisi Komnas Perempuan terhadap kasus ini tegas sejak awal pada upaya perlindungan dan pemulihan korban tidak berubah. Komnas Perempuan memahami besarnya perhatian publik terhadap kasus YTR di Bandung dan pernyataan kami pada konferensi pers Hari Anti Penyiksaan Internasional 26 Juni 2026. Pernyataan yang disampaikan terkait kategori penyiksaan berkaitan dengan konteks dialog yang membahas Konvensi Anti Penyiksaan atau Konvensi Anti-Torture atau CAT terkait kasus YTR jelas dan nyata merupakan bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berlapis yang ekstrim dan sadis. Kasus ini juga berdampak pada penderitaan yang luar biasa dan disabilitas permanen pada korban. Iya itu ya pernyataan dari Komnas Perempuan ya. Dan ini sayangnya Mas Dewi kan dengerin bolak-balik ya, Mas Dewi ulang-ulang. Yang videonya tadi itu nggak ada itu kata permintaan maafnya ya. Tapi di tertulisnya ada gitu. Ini resmi ya dari Komnas Perempuan nih ya. Ada tuh kata-katanya tuh di atas tuh. Kalimat kedua ya, Komnas Perempuan menyampaikan permohonan maaf yang tulus terkait pernyataan kami pada konferensi pers tanggal 26. Kan yang blunder ngomong itu tanggal 26 kemarin ya. Ini rilis ini hari ini tanggal 29 ya hari ini ya. Ya ini jadi 3 hari setelahnya ini minta maaf tertulis tapi ya. Tapi yang dibacakan tadi itu nggak ada tuh kata-kata maaf ya, nggak tahu lah ya itu ya. Dan ngomong-ngomong yang ngomong soal PBB tadi ya, itu Sondang Friska Simanjuntak juga nggak ada nongol ya, sembunyi atau gimana, dan sedang diburu sama netizen. Bahkan netizen cari-cari akun medsosnya. Nanti ada ya akun medsos Friska Simanjuntak yang digeruduk ya. Cuma sebelumnya kita mau tegaskan, mau confirm gitu ya, bahwa ini memang bukan hoax, minta maaf ini gitu ya. Kadang masih masa sih jangan-jangan hoax kayak gitu ya. Ini masih tunjukin ini berita memang real ya. Nah ini dari Detik News ya kan. Komnas Perempuan minta maaf usai sebut kasus YTR belum masuk penyiksaan PBB. Barusan berapa jam yang lalu itu ya, 4 jam yang lalu ya. Ini dari Detik ya, biar kalian percaya ya, mereka udah minta maaf gitu ya. Nah ini dari Kompas ya, Komnas Perempuan minta maaf sebut YTR tak penuhi unsur. Intinya udah fix minta maaf. Cuman sayangnya itu tadi ya tertulis ya gitu ya, yang Sondang Friska Simanjuntak itu nggak muncul langsung minta maaf bikin video kayak gitu kan. Harusnya harapan kita kan seperti itu ya, secara gentle lah ya, walaupun nantinya tetap dirujak juga, tapi ya intinya menambah poin lah kayak gitu ya, kalau memang dia itu kerjanya beneran kayak gitu ya. Tapi kalau cara tertulis gini ya mungkin netizen masih geram sih ini ya. Ditunggu lah ya videonya permintaan maaf yang beneran gitu loh, yang sungguh-sungguh ya. Itu ditunggu ya Bu Friska Simanjuntak ya. Dan ini ada akun Friska Simanjuntak yang digeruduk sama netizen ya. Nih, apakah ini beneran akunnya Ibu Friska Simanjuntak? Tapi orangnya mirip nih ya. Malah joget-joget nih. Lagunya ini takutnya kena hajat. Ini nama akunnya memang Friska Simanjuntak ya. Dan orangnya sayangnya mirip juga. Ini apa memang orangnya itu atau gimana ya? Kita lanjutin ya.
kan? Mirip ya. Coba kita cek di kolom komentar ya. Ada banyak yang ini ya, pro kontra ini ya. Nih, semoga anak perempuanmu mendapatkan jodoh seperti Taufik Hidayat ya Bu. Dikerutuk nih sama netizen ya. Iya yang ini guys katanya. Coba yang balas gimana? Ini mungkin karena filter. Iya mirip ya itu tuh. Ini kan fotonya yang pada saat konferensi pers tanggal 26. Kalau yang barusan ini ya. Iya sih ya. Kayaknya emang iya guys ya. Akunnya juga namanya Friska Simanjuntak sih ya. Cuman nggak ada sondangnya sih di sini, cuman Friska Simanjuntak gitu doang. Yang ini bukan yang ini ya. Ada yang ngomong bukan, ada yang meyakini iya. Yang ini bukan, ada tanya. Mana rombongan pagi? Tampaknya ibu ini jatuh cinta sama Taufik Hidayat. Mana rombonganku ini? Ada yang beginian. Kayaknya ini deh mirip soalnya. Kalian pasti lagi detektif kan? Iya, sama ini kita lagi cari-cari yang bener yang mana ini ya akunnya ya. Aduh, lepas lagi nih sih. Aswal PP gak nongol-nongol. Guys, kumpul 50 orang buat mastiin bener apa kagak. Kalau bener udah nggak sabar nih pengen bersyair. Iya, takutnya udah telanjur dimaki-maki ternyata salah gitu ya. Jangan dulu ya. Kalian boleh nih mampir ya. Akunnya Friska Simanjuntak ya, dan ibu ini, tapi jangan keburu menghujat ya. Takutnya hanya mirip aja dan namanya kebetulan sama gitu ya. Ya memang mirip banget sih ya. Dari rambutnya ada agak sedikit putih-putihnya di sini kan. Sama nih, tuh. Ya enggak? Tuh. Menurut kalian gimana guys? Ini bener apa enggak ini? Friska Simanjuntak yang ini apa ada Friska Simanjuntak yang lain ya akunnya ini di TikTok ini ya? Menurut kalian gimana ya? Tulis aja di kolom komentar ya. Oke guys ya, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.